Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Memikul salib kehidupan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita pernah berada di titik ketika mengikuti Tuhan terasa tidak mudah. Kita ingin diberkati, tetapi menghindari salib. Kita ingin dimuliakan, tetapi menolak pengorbanan. Disitulah firman hari ini menyentuh hati kita. Dalam Injil hari ini, Yesus dengan tegas berkata bahwa Anak Manusia harus menderita, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari ketiga. Lalu ia melanjutkan dengan undangan yang sangat radikal, yaitu setiap orang yang mau mengikutinya harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti dia. Menyangkal diri berarti berani berkata tidak pada ego yang ingin selalu menang sendiri, ingin dihormati, ingin nyaman terus. Ini bukan soal kehilangan jati diri, melainkan melepaskan kehendak yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Memikul salib setiap hari artinya menerima kenyataan hidup yang tidak selalu sesuai keinginan kita dan menjalaninya dengan iman. Salib bukan hanya penderitaan besar, tetapi juga hal-hal sederhana, seperti tetap jujur saat ada kesempatan curang, tetap setia ketika relasi terasa hambar, tetap sabar ketika disalahpahami. Salib menjadi jalan kasih ketika kita memikulnya bersama Kristus, bukan dengan keluhan, tetapi dengan kepercayaan. Mengikuti Dia berarti menata langkah sesuai cara hidup Yesus, yaitu rendah hati, taat kepada Bapa, mengasihi sampai tuntas. Mengikuti bukan hanya berjalan di belakang Yesus, tetapi meneladani hati Yesus. Artinya setiap keputusan, sikap, dan pilihan hidup kita semakin menyerupai Yesus Kristus. Santo Marcellus menjadi saksi kebenaran firman ini.
Ia setia mempertahankan iman di tengah tekanan dan penganiayaan. Ia tidak memilih jalan aman, tetapi jalan salib. Kesetiaannya menunjukkan bahwa iman bukan hanya soal kata-kata, melainkan keberanian menyerahkan hidup bagi Kristus. Demikian pula Santo Conradus dari Lombardia. Ia pernah mengalami kegagalan dan kesalahan, namun ia tidak tinggal diam dalam masa lalunya. Ia bertobat, meninggalkan kenyamanan, dan menjalani hidup sebagai peziarah dan pertapa. Ia kehilangan status dan kenyamanan dunia, tetapi menemukan kebebasan batin dan kedekatan mendalam dengan Tuhan. Keduanya menghidupi firman hari ini, yaitu kehilangan demi memperoleh hidup sejati. Mari kita mohon rahmat agar kita tidak hanya mengagumi salib, tetapi berani memikulnya dengan cinta, karena di sanalah kita sungguh menjadi murid. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami menyangkal diri dan setia memikul salib setiap hari. Beri kami keberanian seperti Santo Marcellus dan kerendahan hati seperti Santo Conradus. Semoga dalam kehilangan bersamamu kami menemukan hidup yang sejati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.